Sangat mengerti kalau lo kaget dengan harga handphone yang satu ini, 9 juta kurang 1.000. Setelah ya gue menggunakan handphone untuk beberapa saat, sebenarnya gue bisa sih menemukan satu dua hal yang bisa dibilang cukup istimewa dari si Oppo Reno 13 5G. Apa aja dan apakah sebanding dengan harganya? Yuk kita coba obrolin. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Barengan sama Nubu di sini dan ini dia Oppo Reno 13 5G, satu buah handphone yang gue udah pakai selama hampir 2 minggu terakhir. Sebenarnya tanpa gue awal tahu dari harga handphone ini, gue bisa dibilang cukup amazed dan juga ngerasa ada feel premium mulai dari desain, rasa di tangan sampai experience-nya yang bisa gue rasakan. Tapi pun gue juga tidak bisa mengelak ya pas gue tahu harga peluncurannya. Ngerti banget kalau mungkin lo agak memandang sinis terhadap handphone yang satu ini. Cuman gini ya, balik lagi. Setelah gue 2 minggu pakai, gue mengerti pandangan lo, yet at the same time gue ngerti kenapa Oppo tuh pede untuk menaruh harga yang agak lumayan di Oppo Reno 13 5G. Jadi di video ini gue pengen coba cerita perjalanan gue dan juga experience gue. Hopefully teman-teman mau dengerin. Oppo Reno 13 5G ini emang menurut gue bukan handphone yang bisa dinilai hanya dari spesifikasi aja. Beneran lo harus coba rasanya pegang di tangan deh. Mulai dari itu aja. Karena feel-nya ini bener-bener sepremium itu. Handphone ini ringan tapi solid, tidak terasa kopong, dan bagian bodi belakangnya di sini itu berasa full. Setelah gue kulik-kulik spesifikasi di atas kertasnya, mungkin banget rasa premium ini didasari oleh aerospace grade aluminium yang dipakai untuk frame-nya, plus juga glass back untuk bagian bodi belakangnya. Untuk desain finishingnya sendiri, Oppo Reno 13 5G itu punya dua varian warna. Yang pertama namanya adalah plum white, dan satu lagi adalah luminous blue. Yang gue pegang itu yang warna birunya, atau si luminous blue tadi. Menurut gue handphone ini birunya agak deep, tidak light, ada emboss timbul logo Oppo di bagian bodi belakang bawah, dan kamera bulbnya ini seperti ngasih efek nyala-nyala di sekitarannya. Padahal ini bukan lampu ya, emang beneran desainnya aja seperti itu. Untuk layar depannya, Oppo Reno 13 5G ini udah menggunakan panel AMOLED dengan ukuran 6,59 inci, refresh rate-nya udah 120 Hz, dan tingkat maksimum brightness-nya itu 1200 nits. Dan seperti biasa ya, untuk layar gue selalu ngecek gimana kondisi melawan blue light-nya, dan alhamdulillahnya si Oppo Reno 13 5G ini udah punya hardware-based low blue light solution, itu certified by BOE SGS. Kenapa ini penting? Karena gue lumayan sering ngebuka handphone dalam kondisi ruangan itu remang ya, dan juga kalau misalnya gue pakai agak lama, semisal lo pengen pakai untuk baca aplikasi Quran, nunggu Jumatan gitu ya, atau mungkin ya baca-baca kitab segala macam, secara layar jatuhnya masih aman. Ukurannya juga sebenarnya menurut gue masih oke ya, 6,59 inci, tapi memang kekuatan mata atau kesehatan mata tergantung fisik tiap person per person itu berbeda gitu ya. Cuman in general menurut gue ini masih oke. Untuk kualitas layar sendiri, multimediaan gitu ya, sebenarnya ini balik lagi tergantung aplikasi yang mau pakai. Kalau misalnya YouTube, gue jujur berharap ada detail lebih yang bisa gue dapetin di saat scene-nya itu terang banget atau scene-nya itu gelap banget. Tapi kalau emang aplikasi nonton-nonton lo itu lebih ke Netflix, ini sebenarnya bisa dibilang lebih aman karena Oppo Reno 13 5G udah punya Netflix HDR certification. Jadi ya sepertinya lo akan happy-happy aja di situ. Oh ya, nggak ketinggalan untuk speakernya sendiri, Oppo Reno 13 5G ini udah dual speaker atau stereo, dan suaranya punchy ternyata ya, gede, agak punchy di bagian bass. Detailnya masih berasa untuk kelasan Oppo Reno series, jadi ya, you'll be happy. Walaupun emang ya, kalau suaranya loud banget atau gede banget, lo sambil nonton dipegang seperti ini, tentu ya, bagian bodi belakangnya kan berasa getar. Cuman, ya udahlah, I have no problem with that. Tapi mungkin bisa dimasukin dalam catatan. Jadi overall body dan juga desain sebenarnya nilainya ini bisa dibilang bagus ya. Hardware oke, feel oke, desain juga premium, warna cakep gitu ya. Plus ada IP rating juga, udah certified IP66, IP68 dan juga IP69. Semuanya lab tested. Oke, sekarang kita masuk ke bagian performa. Tentu nggak bisa lepas dari spesifikasi seperti SoC, RAM dan juga storage ya. Kita coba cek internalnya gimana. Si Oppo Reno 13 5G ini udah menggunakan SoC Dimensity 8350 dengan RAM 12GB LPDDR5X dan storage ada pilihan 256 atau 512GB dengan teknologi UFS 3.1. Yang gue pegang saat ini konfigurasinya adalah 12512. Sedikit cerita tentang Dimensity 8350. Ini sebenarnya adalah satu buah chipset yang punya performa mirip banget dengan Dimensity 8300, tapi ada perbedaan sedikit di gaming engine-nya. Dimensity 8350 ini udah punya yang namanya Star Speed Engine, di mana di sini diklaim Dimensity 8350 ini bisa lebih hemat 10% untuk efisiensi daya dan juga 24% lebih cakep di
scene transition speed-nya dibandingin dengan yang 8300. With that said though, gue akan akui angka-angka benchmark yang gue punya ini tidak setinggi teman-teman tech creator yang lain, tapi ini dia angka-angka yang gue punya. Yang tentunya gue bisa mendapatkan skor 1.113.000-an, Geekbench 6 single core-nya di 1322 dan multi-core score-nya di 4068. Untuk OpenCL gue dapat angka 7184 dan Vulkan-nya 8305. 3D Mark-nya ini yang perlu kita perhatiin lebih detail dari sisi grafik nantinya, karena highest score dia masih ada di angka 9659 dengan lowest score-nya 3972, jadi tingkat stabilitasnya 41%. Tapi grafiknya lo bisa ngeliat di pertengahan dia ini tiba-tiba turun dan coba ngelawan naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini yang harus kita coba analisa lebih jauh nantinya. Tapi tentu analisanya tidak bisa di video ini ya. Nanti dipindahin ke video lain atau mungkin lewat reel saja. Jadi boleh cek account @taufiknobo di IG atau di Instagram. Benchmarking itu baru satu bagian aja dari masalah performa. Sisanya di bagian experience. Untuk hariannya, jujur gue agak terlena ya dengan si Oppo Reno 13 5G ini, karena di tangan tuh rasanya nyaman, compact ya. Walaupun memang sebenarnya Oppo Reno 13 5G ini nggak compact-compact banget, layarnya aja 6,59 inci gitu kan. Tapi it just feels nice. Dan juga berpadu dengan si Color OS yang udah pakai base-nya Android 15, menurut gue ini udah cukup intuitif ya. Gue sih selama penggunaan ya tidak terlalu memperhatikan adanya masalah seperti animasinya ganggu, stutter atau laggy segala macam. So far masih aman-aman aja. Dan satu hal yang mungkin menjadi catatan utama untuk gue itu adalah di bagian fontnya. Karena emang si Color OS ini terkenal dia senang menggunakan font tersendiri gitu ya. Itu perlu pembiasaan diri aja sih dibandingin dengan font yang biasa digunakan oleh handphone dengan stock Android font. Ada juga hal-hal yang penting di-appreciate untuk penggunaan harian, khususnya kalau lo kayak gue seneng dengan split screen, dia intuitif, tinggal swipe 3 jari ke atas, one hand mode juga intuitif, pakai gesture nih juga jatuhnya enak banget jalannya. Walaupun emang harapannya ke gue adalah pengembangan si split screen-nya untuk Color OS itu bisa force split screen untuk aplikasi-aplikasi yang tidak bisa split screen, seperti Instagram misalnya. Ngerti R&D-nya nggak murah, tapi sepertinya akan berbuah manis kalau mau invest ke sana. Untuk pengguna handphone hari-hari ya, banyak ketik-ketik WhatsApp dan juga social media, sebenarnya menurut gue Oppo Reno 13 5G ini akan ngebikin lo happy karena interaksi dengan layar menyenangkan. Haptic feedback-nya atau haptic yang dipunya sama si Oppo Reno 13 5G ini rasanya benar-benar kayak handphone flagship. RAM-nya juga besar ya, karena semuanya itu starts dari 12 GB. Aplikasi-aplikasi yang lo buka udah lama itu lumayan nahan di background dengan cukup aman gitu ya. Setidaknya experience gue begitu. Kalau gue tidak nge-push untuk menggunakan fitur AI Hyper Boost untuk pas lagi main game. Dan untuk proses editing menggunakan aplikasi seperti CapCut, handphone ini lancar-lancar aja ya. Proses editingnya, swipingnya ini aman, zooming in, zooming outnya juga aman. Gue tidak merasakan stutter. Yang paling penting untuk proses rendernya, sama somehow handphone ini berasa cepat gitu. Di saat gue coba ngerender video 1 menit, filenya ini log, gue warnain, gue edit. Source-nya 4K ke 1080, videonya ini 1 menit, dia hanya memerlukan waktu kurang lebih 30 detik aja. Sementara untuk experience gaming sendiri, ini menarik ya, karena si Oppo Reno 13 5G ini punya rata-rata FPS yang cukup tinggi, jadi nyaman banget. Untuk CODM, dia bisa nahan average-nya di 89 FPS karena mentoknya di 90 FPS. Sementara untuk MLBB, dia bisa nahan di sekitaran 119 FPS karena emang untuk FPS-nya sendiri dia bisa mentok sampai ke 120 FPS. Cukup yakin kemampuan gamingnya bisa stabil karena emang ada fitur si AI Hyper Boost yang dipunya sama si Oppo Reno 13 5G ini. Satu hal yang harus catat adalah sebenarnya ada nih game-game yang benar-benar udah fully optimized untuk si AI Hyper Boost punya si Oppo Reno 13 5G ini ya. Dua di antaranya yang gue ingat adalah PUBG dan juga MLBB. Jadi kalau lo bermain dengan dua game tadi, ya lo udah aman main dengan Oppo Reno 13 5G. Tapi kalaupun lo pengguna yang gamenya tidak masuk list saat ini, seperti CODM seperti gue, ya performanya juga masih bisa dibilang lancar ya. Dan selama gue main ya, ternyata untuk si anti gores bawaannya itu tidak terlalu licin dan juga tidak terlalu keset. Jadi rasa main dengan anti gores bawaan lagi-lagi itu rasanya smooth-smooth aja, enak-enak aja. Dan rasa demam atau rasa panas tidak gue rasakan, hanya hangat tipis-tipis aja, dan itu pun juga rata di keseluruhan area belakang di bagian frame. Ini bisa gue bilang cenderung aman. Nah, tentu ngomongin performa ya di 2025 kayaknya nggak sah kalau kita nggak ngomongin fitur AI-nya satu buah handphone. Nah, ketemu lagi kan kata-kata AI.
Tentu ya fitur-fitur AI yang ada di Oppo Reno 12 itu masih ada di Oppo Reno 13 ke bawah juga, ya kan? AI Summary, AI Speak yang ada di browser masih hadir. AI Summary di recorder itu juga masih hadir. Apalagi AI Replies buat di social media kayak Instagram itu juga masih hadir gitu ya. Tapi ada tambahan-tambahan AI lainnya. Seperti yang tadi gue sebutin, namanya adalah AI Hyperboost. Ini sebenarnya kepakainya untuk di aplikasi-aplikasi gaming. Fungsinya sebenarnya ngejaga yang pertama suhu biar tetap stabil, dan juga dia ngejaga frames ya. Gimana caranya di saat kita main high frame rates, itu tidak stutter dan juga tidak laggy. Makanya gue bisa bilang fitur ini berjalan lancar karena emang di CODM dan juga MLBB yang tadi gue mainin gitu ya, secara frame rate-nya bisa dibilang average-nya pun juga tetap tinggi. Tapi wabil khusus untuk gaming ini ya, AI-nya nggak hanya di fitur software yang kelihatan aja. Di bagian internal juga ada AI multi-cooling systemnya si Oppo Reno 13 5G. Konsepnya simpel, kebantu dengan vapor chamber yang udah lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya, tapi juga algoritmanya dimainin gimana caranya secara suhu tetap stabil. Dan kalau kita balik lagi nih ke AI yang ada di interface, ada aplikasi namanya Documents yang ini ternyata emang kepunyaannya Oppo, tapi dia diselipin dengan fitur-fitur AI. Ini menarik sih. Konsepnya simpel, lo bisa ngebuka Documents dan lo bisa ngepilih AI Summary untuk nge-summary isi konten dokumen yang lagi lo buka, atau lo perlu bantuan writer, ada yang namanya AI Writer. Misalnya buat bikin resume atau apa gitu ya. Bisa dicoba-coba menggunakan aplikasi Documents yang ada di Oppo Reno 13 5G. Dan kalau kita ngomongin AI, tentu nggak ketinggalan ada yang namanya AI untuk bagian imaging. Ini sih kayaknya kudu mesti harus wajib ada ya. Masih ada AI Studio, ini bawaan juga dari Oppo Reno 12 5G yang mungkin udah lo gunakan sebelumnya gitu ya. Ini kita nge-generate image dengan muka kita. Dan juga nggak ketinggalan tentu adalah AI Photography Function ya, seperti AI Eraser 2.0, AI Motion, AI Clear Face, AI Reimage, AI Base Face, dan juga masih banyak fitur AI lainnya. Nah, ngomongin tentang fitur fotografi, tentu nggak bisa lepas dari ngomongin kameranya. Setup kamera belakang Oppo Reno 13 5G itu ada 3 buah kamera, walaupun hanya 2 yang menurut gue fully functional. Yang pertama itu adalah main kamera 50 megapiksel dan juga ada 8 megapiksel ultra wide angle. Tambahannya ada 2 megapiksel monochrome kamera. Sementara untuk bagian depannya, Oppo Reno 13 5G udah menggunakan kamera depan dengan sensor 50 megapiksel. Penting buat kita mencatat dan juga memaksimalkan emang main kamera belakang dari handphone ini, karena entah gimana caranya ya. Beberapa kali gue foto-foto dalam kondisi low light, dalam kondisi portrait, dalam kondisi dalam air. Bisa dibilang ini hasilnya bisa maksimal sampai sebegininya. Gue nggak ngerti permainan dan juga algoritma apa yang dimainkan oleh Oppo di Oppo Reno 13 5G, tapi hasil out of cam-nya ini udah enak, kontrasti, punchy, dan nyaman lah untuk postingan sosial media sehari-hari. Tentu catatan utamanya adalah kita berharap ya Oppo Reno series berikutnya, walaupun itu yang base seperti Oppo Reno 13 instead of 13 yang Pro gitu ya, tetap bisa menaruh kamera tele di belakangnya gitu. Walaupun mungkin kamera telenya megapikselnya nggak besar, tapi sepertinya akan cukup membantu ya. Kalaupun misalnya cuma 5 megapiksel, tapi bisa 3 times zoom, kayaknya oke. However, untuk proses pengambilan fotonya sendiri, ada satu hal yang perlu kita apresiasi dari si Oppo Reno 13 5G, yaitu hadirnya tombol EV atau Exposure Value. Di bagian atas ada tulisannya EV. Nah, itu lo klik, lo tinggal atur-atur untuk mendapatkan gambar underexpose konsisten di setiap foto yang lo ambil. Karena kan gue anaknya underexpose ya. Gue biasanya ngeset di antara minus 0,3 sampai minus 1 lah gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih pleasing dan juga yang lebih punchy langsung straight out of cam. Ini jujur ngebantu gue abis-abisan. Dan EV ini konsisten ya, hadir mau lo ngambil pakai kamera depan, mau lo ngambil pakai kamera belakang, mau lo pakai mode portrait, EV-nya hadir. Jadi ini sangat ngebantu untuk kita penggunaan sehari-hari, terutama untuk si anak underexposed seperti gue. Nggak ketinggalan, ada juga mode yang menurut gue sangat harus diapresiasi, yaitu adalah underwater mode yang dipunya sama handphone ini. Underwater mode ini adalah satu buah fitur yang mengunci layar lo, jadi digunakan dalam air, itu layarnya nggak bisa dipakai. Lo hanya bisa mengambil foto menggunakan volume atas dan mengambil video menggunakan volume bawah. Keluar dari underwater mode ini, lo harus menahan tombol power selama 3 detik. Simple. Tapi pada eksekusinya ini ngebantu banget untuk kita kerja dan juga bermain hari-harian mengambil foto di bawah air. Ujung-ujungnya it's not even me, bahkan sampai anak gua pun juga easily ngambil foto bawah air yang selama ini kayaknya repot banget. Ekstra bonusnya adalah begitu lo menonaktifkan mode underwater ini, Oppo Reno 13 5G ini akan seperti mengeluarkan suara untuk ngeluarin air dari lubang-lubang speaker. So ya, ekstra bonus nice to have.
Kita berpindah ke perekaman video. Untuk videonya si Oppo Reno 13 5G ini, dia kebantu dengan OIS yang udah dipunya sama main kameranya. Jadi ya, walaupun mungkin bukan yang paling stabil sedunia, tapi di bawah jalan untuk ngambil-ngambil video simple aja ini udah bisa banget, handal. Dan untuk resolusinya, kamera depan dan juga kamera belakangnya bisa mentok di 4K 60 fps. Tapi hanya untuk main kamera belakang dan juga kamera depannya aja ya. Sementara untuk ultra wide angle-nya, ini dia mentok di 1080 30 fps. Oh ya, kalau lo mungkin ngerasa perlu stabilisasi lebih, sebenarnya lo bisa aja mengaktifkan mode yang namanya Ultra Steady. Tapi seperti biasa, Ultra Steady ini memaksa lo untuk mentok resolusinya hanya main di 1080 aja. Tapi untuk FPS-nya ini bisa sampai 60 fps. Nah, terakhir, yang perlu diapresiasi dari Oppo Reno 13 5G adalah begitu lo buka kameranya dan lo arahkan atau lo gunakan kamera depan. Lihat, ada apa di sini? Ya, kamera depannya itu bisa dipakai ngezoom ya. Ada 0,8, 1, dan juga 2. Ini fitur yang menurut gue sangat-sangat memudahkan untuk lo yang pengen bikin konten, terutama menggunakan kamera depan. Oke, kamera udah, performance udah, fisik design udah, baterai. Kita belum ngomongin baterai. Oppo Reno 13 5G ini baterainya 5600 mAh, jadi hitungannya cukup besar, dan juga untuk charging speednya itu 80 watt super VOOC. Ini udah ajib. Gue nyoba nih untuk ngecharge dalam kondisi baterai start dari 8%, dia itu hanya perlu waktu 45 menit untuk mengisi daya full ke 100%. Dan untuk daya tahan baterainya juga hitungannya oke ya. Gue benchmarking, tiktokan 30 menit itu hanya memakan daya 3%, YouTubean 30 menit juga hanya memakan daya 3%, CODM 15 menit memakan daya 4%, dan MLBB 15 menit itu memakan daya 5%. Jadi ya hitungannya baterainya lumayan hemat. Gue pribadi tanpa mengukur SOT atau screen on time-nya itu bisa menggunakan handphone ini up to 1,5 hari deh. Emang bisa dibilang ya, dari seluruh lini si Oppo Reno 13 5G ini sebenarnya banyak bagusnya, ya kan? Dari tadi gue udah ceritain lah sepanjang itu video untuk menceritakan, oke, ternyata handphone ini istimewa di sini. But it came with a price, yaitu starts dari 8.999 untuk yang varian base modelnya. Jujur, menurut gue sebagai sebuah brand ya sah-sah aja lo menaruh harga berapapun, karena toh ini adalah Oppo Reno yang bisa dibilang punya level up dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi pertanyaannya, dari sisi konsumen, menurut lo gimana? Tulis kolom komentar, gue pengen tahu. Buat sekarang, Taufik bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.